Halo, selamat pagi teman-teman semua. Mohon maaf banget ya tadi ada sedikit trouble di koneksinya, tapi sekarang udah bener lagi. Jadi kita ulang lagi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara D3 Pajak Trisakti Instagram Live Series 2. Sesuai topiknya, pada pagi hari ini kita akan membahas Let's Talk with the Champion. Jadi akan ada banyak champion-champion yang join ngobrol bareng kita pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Maulid Dini Nadifa, biasa dipanggil Dini. Jadi hari ini aku akan memandu acara ini selama 60 menit ke depan. Jadi untuk teman-teman semua yang udah join, stay tune ya. Jangan kemana-mana karena kita punya giveaway di sela-sela acara ini. Giveaway-nya apa? Nanti kita omongin lagi. Oke. Jadi di live kali ini kita punya 4 sobat champion yang akan join pada live kita hari ini. Kita punya Kak Kamelia Mayang Susanti, kita punya Kak Fania Eviliani, kita juga punya Bang Andi Saputra, dan kita juga punya yang terakhir ada Kak Nabila. Jadi ada 4 nih sobat champion yang bakal join bareng kita hari ini. Nah, untuk teman-teman juga nanti kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya nih terkait dengan apapun, bisa langsung komen aja nih di bawah. Terus kalau ada yang mau nanya tentang D3 pajak atau apapun, bisa langsung kontak di bawah ini nih, ada kontak adminnya. Oh iya, biar semangat nih. Jadi untuk hari ini kita punya 6 giveaway buat teman-teman yang beruntung semuanya. Jadi ada 4 uang elektronik dan 2 kaos dari Navigo khusus buat teman-teman di live Instagram hari ini. Caranya gampang banget, teman-teman cukup jawab pertanyaan yang nanti bakal aku sebutin di sela-sela talk show kita. Oke, langsung aja nih kita join ke pembicara kita yang pertama, ke sobat champion kita yang pertama. Itu ada Kak Kamelia Mayang nih, dia udah request. Kita panggil dulu ya. Oh ya nih teman-teman, jadi nanti pada hari ini Sobat Champion nih bakal cerita-cerita nih tentang gimana sih selama mereka kuliah, lomba-lomba mereka. Halo Kamel. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalkan dulu nih Kamel buat teman-teman yang nonton, kayaknya kan belum pada kenal semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kamelia Mayang Susanti, biasa dipanggil Amel. Saya alumni D3 Akuntansi Perpajakan angkatan 2013. Sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang IT sebagai tax accountant. Terima kasih. Ada yang komen nih Kak, katanya dari Dans Cornelius cantik banget Kak Kamel. Wah, dia mah modis itu, Din. Iya Kamel, ceritain dong nih Kak, kan hari ini topik kita itu Let's Talk with the Champion. Berarti kan Kamel ini adalah salah satu sobat champion kita nih yang beruntung bisa kita panggil ke acara hari ini. Coba dong Kak ceritain. Coba dong Kak cerita selama kuliah nih di D3 Pajak Trisakti, Kakak tuh udah ikut lomba apa aja? Terus menang di mana aja? Terus lomba yang paling berkesan nih Kak, coba dong diceritain ke teman-teman. Jadi sebenarnya aku sama teman-teman itu, aku tuh kalau lomba kebanyakan tim ya, bertiga. Cuman emang ada satu lomba di Bali di mana kita diturunkan secara individu, tapi at least semuanya kebanyakan sih tim. Nah, sayang banget buat temen aku ini hari ini nggak bisa hadir. Yang pertama itu ada Mutia Safira Aryani, sama yang kedua ada Aini Fitriani. Tapi dia nonton loh, Din, itu dia ada komen. Mana? Oh iya, ada Kak ini. Hai Kamel, hai juga Kak ini.
ya, ada Mutia juga. Nah, karena kita terbatas jarak dan waktu, jadi kita nggak bisa barengan. Kalau bicara lomba, aku ikut di D3 itu 5 kali lomba. Satu di bidang accounting, 4 kali di bidang pajak. Alhamdulillah di bidang pajak kita sih menang semua ya, alhamdulillah. Nah, habis itu kalau untuk lomba yang paling berkesan, sebenarnya semua lomba berkesan buat kita. Semua lomba punya tantangannya masing-masing, punya kesannya masing-masing. Apalagi kalau udah yang namanya ke daerah, naik kereta ataupun naik pesawat itu udah kayak sambil liburan kayak gitu. Cuman kalau yang paling berkesan mungkin salah satu yang paling tersulit juga kali ya, lomba di stand kali ya. Karena di stand itu kan kita itu kayak pertama penyisihan, sebulan kemudian baru kita ada babak selanjutnya lagi 15 besar kayak gitu. Nah, di babak 15 besar ke semifinal ini bener-bener nih dia strugglingnya. Mau tahu gak kenapa? Mau ceritain dong, ceritain. Iya, jadi tuh pas lagi babak 15 besar mau ke 4 besar kita tuh ada ada kompetisi namanya estafet SPT kalau nggak salah ya. Nah, di situ kita udah siapin nih sebenarnya nanti Mutia bakal ngerjain ini, ini bakal ngerjain ini, aku bakal ngerjain ini. Tapi ada suatu hal, jadi malamnya tuh kita kayak habis malam prom night gitu, Din. Jadi di sana tuh kayak ada malam prom night. Nah, pagi-pagi aku nggak masalah, sampai akhirnya aku masuk ke dalam ruangan dengan waktu 90 menit. Aku sakit perut di dalamnya, jadi kayak sakit gitu kan. Dan yang lainnya juga kayak kita kan udah kayak siap-siap, aku bilang kita udah selesai, cuma kita nggak periksa lagi karena aku bilang aku udah nggak kuat, aku harus keluar, kalau kalau misalnya nanti nggak keluar bisa fatal nih gitu kan. Dan akhirnya ya udah mau nggak mau teman-teman aku ngalah ya, nih ada yang keluar. ya, aku harus keluar ke ruangan maksudku gitu kan. Ya udah akhirnya teman-teman aku ngalah, ya udah ayo Mel keluar. Tapi dalam hati di situ kalau sampai aku nggak masuk ke babak berikutnya ini salah aku bilang, karena aku yang maksa mereka buat keluar. Tapi alhamdulillah ternyata pas pengumuman 4 besar kita masuk ke 4 besar sampai akhirnya kita dapet juara 2 sih di situ. Luar biasa. Gitu sih strateginya, banyak banget sebenarnya pengalaman-pengalaman yang nih kayak di yang ini salah satu yang ada di belakang aku, ada pialanya Kak Amel dan teman-teman nih kayaknya ya. Wah, iya tuh. Ya. Iya, soalnya juga cuma dapat piala aja, Din. Karena kalau uangnya buat aku sama teman-teman aku. Dan ini juga pialanya ini apa? Ini tuh baru beberapa aja nih, kita nggak bisa menampilkan semua pialanya karena keterbatasan ruang ya. Jadi kita cuma nampilin segini. Dan salah satunya itu piala Kak Amel juga. Wah, oh ya, iya. Kak, nanya nih Kak. Katanya nih kakak selama kuliah di Trisakti itu dapat beasiswa ya Kak? Iya benar, alhamdulillah aku sama teman aku ya bertiga tuh tiga-tiganya beasiswa full 100% di Trisakti, jadi tanpa dipungut biaya sepeser pun. Nah kalau untuk aku sama ini itu aku dapet beasiswa karena menang lomba LKS, lomba kompetensi siswa akuntansi. Ya, jadi keterampilan siswa ya, jadi buat yang teman-teman belum tahu, lomba keterampilan siswa akuntansi. Nah, sedangkan kalau teman aku Mutia, dia itu dapat beasiswa karena dia UN tertinggi SMK se-DKI loh, Din. Bagus banget kan, kayak gitu. Nah, makanya banyak banget sih sebenarnya sekarang, apalagi kalau aku dengar udah bukan dari akademis aja ya, Din, bisa dapat beasiswa di Trisakti, tapi juga dari bidang-bidang lain. Bener banget teman-teman juga nih ya yang lagi nonton di sini, di Trisakti itu nggak cuma terima beasiswa dari akademik aja, jadi banyak beasiswa yang bisa kita berikan selama teman-teman semua berprestasi. Nah, mau tanya beasiswanya apa aja, langsung kontak aja nih admin yang ada di bawah. Nih ada yang pertanyaan yang masuk nih Kak, pertanyaan dari Fauras Kos. Tanya gimana sih Kak tips juara dan tetap optimal dalam berprestasi? Banyak banget, maksudnya gini ya, pasti banyak aspek-aspek yang mendukung kita untuk berprestasi seperti itu ya. Yang paling penting mungkin kalau buat aku yang pasti kita harus belajar. Nah, kadang dosen memberikan sesuatu, tapi kita cuman nggak bisa kalau kita cuman belajar dari dosen aja. Kita juga harus mendalami sendiri gitu kan. Apa misalnya dosen ngasih peraturan ini, kita cari lagi peraturan-peraturan pendampingnya seperti itu. Kita juga harus cari kawan-kawan yang support, dan jangan lupa juga berdoa dalam melakukan segala sesuatu sih, Din. Jadi siapa tuh yang nanya aku Raskos, jadi pertama belajar, yang kedua berdoa, dan ini emang dua hal ini harus digabung ya Kak, nggak bisa salah satu. Bener. Oh ya nih Kak, coba dong Kak ceritain selama lomba nih, pasti kan ada
saingan terberat nih Kak ya. Siapa sih Kak saingan terberat Kakak waktu lomba? Aduh, saingan terberat kadang tim Trisakti sendiri dan saingan terberat gimana dong? Yang satu Banyak alma juga mater sih ada. sendiri ya? Iya, karena satu alma mater sendiri. Terus juga sebenarnya yang pasti udah umum orang-orang juga tahu. Kalau di bidang akuntansi dan pajak itu pasti sayangan kita itu ya si Yellow Jacket itulah, si Yellow Jacket dan mungkin salah Oke. satu sekolah I know, kedinasan ya. I Kita know. tahu. Itu sih salah satu kesulitannya kayak gitu. Kak, ada yang nanya nih Kak. Hai Kamel, gimana nih cara mendapatkan hati kakak? Astagfirullah. Nggak bisa din, hatinya udah ada yang punya tuh. Baik balik topik Aduh, maaf banget ya, hatinya udah ada yang punya. Jadi tolong, tapi kita nggak bisa ngebicarain hati dulu pada hari ini ya, karena topik kita hari ini itu semuanya tentang champion. Jadi masalah itu tolong dikesampingkan dulu ya. Mohon maaf, siapa tadi yang bertanya? Dan Cornelius, mohon maaf ya. Oh, Din itu pendiri Digitex loh, Din. Oh iya, oh iya. Aduh. Oke nih Kak, last but not least nih Kak. Tadi kan udah ada yang nanya ya gimana caranya buat belajar tetap muka. Satu kata nih Kak, tips and trick deh yang terakhir buat teman-teman semua yang mau ikut lomba, yang mau join di Trisakti, semua tipsnya bisa Kakak jelasin coba. Oh iya, kalau buat mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif, yang pasti sekarang tolong optimalin dalam belajarnya. Ya, nggak belajar juga sih, emang juga berorganisasi, semua harus berjalan berdampingan, karena di dunia kerja itu kepake banget sih. Dan terus yang selanjutnya kalau untuk anak-anak SMK atau anak-anak SMA yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan, jangan takut buat nyoba di D3 akuntansi pajak Trisakti. Karena bagus banget dan dosen-dosennya pun dosen muda, dosen yang berpengalaman semua ada gitu dan beasiswanya pun banyak gitu. Bisa ditanya-tanya dulu aja, jangan kemakan omongan di luar yang bilang Trisakti mahal atau seperti apa. Bisa didatengin dulu aja, bisa dicoba dulu aja gitu. Kak, tadi ngomong-ngomong dunia kerja nih Kak, ada yang nanya, Kakak kerja di mana ya Kak sekarang? Oh, aku kerja di salah satu PT multinasional company yang bergerak di bidang IT, PT Rahdar Indonesia sih lebih tepatnya itu. Head office-nya tuh adanya di US kayak gitu. Wow, keren banget ya, lulusannya emang keren-keren banget. Oke deh Kak Amel, thank you banget ya buat pagi hari ini atas waktunya. Thank you banget cerita-ceritanya. Semoga apa yang udah Kak Amel kasih ini bisa memotivasi teman-teman semua nih yang udah nonton. Bisa memotivasi biar lebih baik. Sukses terus Kak Amel kerjanya. Thank you, dadah. Ya, sukses juga buat D3-nya ya, Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Ada yang nanya nih. D3 Pajak nerima beasiswa juara lomba bidang kesenian seperti tari dan nyanyi nggak? Ih, bisa banget. Makanya kalau ada yang mau nanya-nanya tentang beasiswa ya, langsung aja nih kontak yang ada, WhatsApp yang ada di bawah nih, di 0811-945-00905. Langsung kontak aja, kalian tanya itu semuanya, mau beasiswa apapun. Oke, kita lanjut ke Sobat Champion yang kedua. Jadi, Sobat Champion yang kedua kita ini ada Kavania, kita undang dulu ya Kavanianya nih. Oke, sembari nunggu Kavania, teman-teman jangan lupa nih, kita masih punya 6 giveaway. Berdua. Halo. Ih, agak jauhan Kak, agak jauhan. 1 meter, 1 meter, anggap aja. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke, perkenalan dulu dong Kak, buat teman-teman nih, kayaknya belum pada kenal semua nih. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Fania Eviliani, jurusan D3 Akuntansi Perpajakan, udah lulus sih angkatan tahun 2014. Saat ini kerjanya di Direktorat Jenderal Pajak. Pegawai DJP guys. Halo, namaku Nur Solina. Aku sama angkatan 2014, lulusan D3 Akuntansi Perpajakan. Nah, sekarang aku kerja di salah satu perusahaan e-commerce PT Cilibeli Bagus Indonesia. Keren. Nah, Kak Nur sama Kak Fania nih modelnya 11-12 sama Kak Amel tadi nih. Jadi kalau misalkan tadi Kak Amel dapat beasiswa di D3, kalau Kak Nur sama Kak Fania dapat juga nggak Kak? Iya, kita dapat juga ya, Nur. Dapet Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Kak tuh kak, kok bisa dapet sih kak? Gimana kak, ceritain. Sebenarnya sama kayak yang tadi diceritain Kak Amel. Kita tuh di pas SMK itu tuh kita ikut lomba namanya LKS akuntansi. Nah, dari lombanya itu kita tuh dapat hadiahnya salah satunya ditawarin beasiswa di D3 akuntansi pajak. Emang baik banget sih ini D3 pajak. Kita dikasih beasiswa full, nggak bayar. Mantap deh pokoknya. Gak bayar sampai kelas kan kak ya? Iya, bener-bener full free. Sekarang nih kak, pertanyaannya sama seperti kamu tadi. Kita kan lagi bahas tentang Let's Talk with the Champion. Jadi kita bakal bahas tentang kejuaraan-kejuaraan yang kakak-kakak ikuti. Coba dong kak, sebutin lomba apa aja yang udah pernah kakak ikutin, terus kakak juara di mana aja, dan lomba yang paling berkesan buat kakak. Kalau lomba yang pernah ikutin sebelumnya kita mau kenalin dulu ya. Kita biasanya tuh bertiga nih. Nah, ini kebetulan satu berhalangan hadir. Nah, kita biasanya bertiga satu tim, satu lagi tuh namanya Mutia Armelia. Nah, cuma karena sekarang berhalangan hadir kita wakilkan berdua aja. Nah, untuk lomba-lomba yang pernah kita ikutin itu pertama kita pernah ikut lomba di Jakarta, itu namanya Kalbis Tax Competition. Nah, ini alhamdulillah kita dapat juara 1 sih di lomba ini, alhamdulillah. Nah, terus kita pernah ikut juga lomba di luar kota, ada pernah di Surabaya, itu kompetisi pajak di salah satu universitas di Surabaya. Di sini kita alhamdulillah dapat juara harapan 1. Terus pernah juga kita di Malang salah satu kompetisi pajak di Univ Malang. Kalau di sini kita belum berhasil sih dapat juara, cuma pengalamannya lumayan banget ini dapat lomba di Malang. Jalan-jalan ya kak ya? Iya benar. Kak, kalau misalkan lombanya di luar kota nih, tadi Surabaya, Malang, itu kakak bayar sendiri apa gimana tuh pak? Full free dong tentunya, semua akomodasi dari mulai kita tiket pesawat, tiket kereta, pokoknya semua deh akomodasi penginapan maupun transportasi itu dibayar full sama Trisakti. Semua difasilitasi. Jadi kayak bagi mahasiswa-mahasiswa yang emang mau berkembang, jadi tuh D3 tuh memfasilitasi banget. Yang penting kayak kita mau ikut, terus mau belajar dan mau bawa nama baik D3 dimanapun kita lomba kayak gitu. Betul. Kak belum dijawab nih kak, tadi lomba yang paling berkesan tuh apa aja ya kak? Oh iya. Ini sebenarnya lucu juga sih. Jadi teman-teman ada juga ya. Iya, nah yang paling berkesan sih menurutku salah satu lomba yang kita ikutin di Jakarta ya, Nur, yang alhamdulillahnya kita juara 1 di situ. Jadi sebenarnya lomba itu nggak harus tentang kita benar-benar pintar aja sih sebenarnya, karena strategi juga penting. Jadi di lomba itu ada satu babak yang emang kita satu babak full cerdas cermat, dan itu ada namanya pertaruhan poin kan. Cuma poinnya itu nggak dimaksimalin berapa. Jadi benar-benar kayak dari kampus-kampus lain nih yang terkenal lah ya, yang lainnya juga. Nah mereka ngajuin poin tuh cuma paling 100, 1000 gitu ya Nur ya. Iya. Kayak cuma puluhan gitu. Iya, MC-nya juga merasakan tuh, kayak ikut lomba juga kan. Iya, jadi kita lomba bareng ya kak ya, cuman lagi iya kita lomba bareng. Iya, aku harus mengalah sama kakak senior, jadi aku bisa aja. Nah, terus abis itu kita udah harus naruhin poin tapi nggak ada maksimalnya kan. Ya udah akhirnya kita ya udahlah Nur, mood gitu kan. Kita strategi aja lah, kita fullin nih poin yang paling besar berapa sih yang bisa kita taruhin gitu. Dan akhirnya kita naruhin waktu itu 5 juta atau berapa ya Nur. Pokoknya sampai juta-jutaan. Iya, sampai juta-jutaan, dan itu semua tim kayak pada melongo ngeliatin kita serius dia mau mempertaruhkan poin sebesar itu gitu. Kan Padahal kalau salah bisa minus kan. Benar, kalau salah jawaban kita itu minusnya pasti paling bawah kan. Tapi kalau benar minusnya kita paling atas gitu poinnya di antara yang lain. Dan alhamdulillah jawaban yang pada saat itu kita jawab ya benar. Dan karena itu jadi membuat kita lolos ke babak selanjutnya. Betul, itu berkesan banget sih buat kita di situ. Jadi poin juga nih ya buat teman-teman, kalau lomba akademik itu nggak selamanya mengikuti pengetahuan, tapi juga strategi. Jadi sepinter-pinternya orang kalau misalkan nggak bisa nyusun strategi pasti bakal kalah ya kak sama yang pinter. Benar banget itu. Kak ada yang nanya nih, paling susah pas lomba di mana kak? Paling susah lomba di mana kan? Yang di Jawa Timur itu. Malang itu susah banget. Itu lomba yang paling menantang di Malang sih. Makanya ya kita juga belum berhasil mungkin di situ kali ya. Karena pertama babak-babaknya tuh dia menantang, kenapa? Dia di sana ada running man ya? Iya, ada running man. Lombanya tuh sambil lari-lari, ada estafet.
Jadi fisik seru dan deh. otot itu benar-benar mantap. Itu seru di situ, tapi alhamdulillah di Running Man itu kita lolos. Justru kita kalah di kayak cerdas cermat gitu ya. Cerdas cermat ini kita kenapa akhirnya tidak berhasil? Karena ada kesalahan teknis ya di sana. Jadi belnya tuh nggak bisa diganti dengan bendera. Ini sebenarnya pengalaman agak ini sih. Diganti dengan bendera karena dengan bendera itu kita kalah cepat gitu. Cuma kalah cepat ngangkat bendera. Ini jadi pengalaman yang menurut kita susahnya bukan susah di ininya, tapi di karena teknis dan acaranya itu yang agak menantang aja, jadinya susah di kita. Nih Kak, lagi nih, sama kayak tadi pertanyaan buat Kak Amel. Saingan terberat waktu lomba siapa Kak? Kayaknya tim kamu deh, Din. Kita sering lomba bareng kan, Din? Siapa ya saingan terberat pas lomba Kita tuh? pernah lomba bareng ya Kak? Aku pernah lomba kayaknya sama Kak Nur deh. Kita pernah loh, itu yang tadi yang Yang di Jakarta kita yang di bareng. Jakarta Tapi kita itu aku masih Oh, iya. junior, aku masih junior, jadi aku belum paham banget tentang perpajakan itu. Jadi Oh iya, Oh iya, benar. ditoleransi. Oh ya, kalau aku sama Dini pernah yang di Bandung juga, itu lawan terberat itu. ya, Saingan terberat sebenarnya diri sendiri sih, Din. Saingan terberat itu diri sendiri, gimana kita ngelawan ego ya, Nur, karena kan namanya kita bekerja secara tim, kalau salah satu dari kita ada yang istilahnya nyalah-nyalahin, malah justru tim itu sendiri yang hancur kan. Terus sebenarnya kerja sama tim juga penting. nih Kak, sedikit ada lagi. Ini kayak pertanyaan juga sih, tips dan trik gimana sih Kak selama kuliah biar bisa berprestasi dari sebelum makmur? Tips and trick ya, Din? Aduh, Ya, apa ya tips tipsnya? Sebenarnya kalau tipsnya kan tipsnya keren nih. Sebenarnya kalau tipsnya mungkin kalau dari kita ya mungkin sama lah ya, maksudnya untuk yang lain juga mungkin ngasih tips sama ya. Pertama, kalau emang kita mau berani gitu untuk ikut perlombaan segala macam, ya pastinya belajar dulu. Kita siapin dulu nih ibaratnya pengetahuan-pengetahuan yang kita mau sesuaikan nih lomba yang mau kita ikuti. Karena semua hasil pasti kan tergantung prosesnya, tapi jelas pasti belajar dulu. Nah, selain belajar ya pasti tetap berdoa dan serahkan semua sama yang di atas. Dan yang paling penting ya tadi Fania bilang, kita tuh tetap harus kerjasama. Dan karena ini kan beberapa lomba yang kita ikuti memang rata-rata tim kan. Kita bertiga, kita mungkin masing-masing punya sifat dan beberapa ego masing-masing. Nah, ini yang kadang harus kayak diredam supaya kita bisa sama-sama kerjasama gitu, biar ya kita tujuannya satu, kita menghasilkan yang terbaik. Itu sih tips and triknya. Jadi kayak cari temen yang satu tim yang nyaman juga, jadi kayak kerja sama tim pas belajarnya, pas lombanya, jadi juga enak gitu. Ada yang saya follow nih buat kakak-kakak dari Halo. MBN Pak Ruby Kak, Pak Ruby, halo Pak Ruby. Halo, Pak Ruby. Kalau Dr. sampai 2 hari. Nih, ada lagi nih Kak yang nanya, dosen di sana tuh mendukung nggak sih Kak kalau misalkan lomba-lomba kayak gitu? Ya, mendukung banget sih. Jadi karena kan kita sebelum lomba memang selain kita sibuk kuliah gitu, masuk ke dalam kelas, kita juga ada sibuk ngasdos ya, Nur. Jadi benar-benar jadwal full, ditambah kita harus belajar tim juga kan untuk persiapan lomba. Cuma memang kalau dari dosen di sana mereka mendukungnya apa ya, bisa memberikan dispensasi pada saat kita ada lomba gitu ya. Itu bentuk perhatian juga sebenarnya. Kemudian memberikan materi-materi dari teman-teman yang sebelumnya sudah pernah lomba gitu, senior-senior yang udah pernah lomba gitu. Jadi secara ini memang sangat mendukung ya, Nur, kalau dosen-dosen di sana. Jadi kayak mereka dosen-dosen juga kayak mendukung banget deh kalau emang yang mahasiswanya tuh mau gitu. Jadi kalau emang kita butuh belajar tambahan, jadi kita bisa kapan aja gitu diskus sama dosen-dosennya, atau kayak kita butuh waktu, kita mau belajar tim, dikasih dispensasi kayak gitu si dosen-dosen Trisakti masih ngedukung banget sih. Luar biasa Kak ya. Iya, luar biasa. Tuh, ini sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk nih Kak, tapi karena kita terbatas, jadi pertanyaannya kita offer ke Sobat Champion yang selanjutnya aja ya. Oh my Oke deh, terima boleh, kasih banget nih buat Kak Nur, buat Kak Fania. Sukses terus buat kerjanya Thank ya. you juga ya, Din. Yo, thank you juga Din. Bye. Oke teman-teman, udah 2 Sobat Champion yang join live sama kita tadi.
Seru-seru banget ya ceritanya. Jadi mereka punya suka dukanya masing-masing selama lomba. Ada yang suka, ada yang duka. Tadi Kak Amel sampai harus mules-mules, terus juga sampai harus ternyata lomba itu sampai mikir, aduh nyusun strateginya itu kayak gimana. Ternyata memang lomba itu semenarik itu. Oke, di sela-sela ini aku bakal ngasih giveaway buat teman-teman semua yang dari tadi udah join, yang udah antusias banget di acara live hari ini. Jadi 3 pertanyaan pertama, ini untuk 3 giveaway pertama, hadiahnya adalah 2 uang elektronik dan 1 kaos dari Navigo. Pantengin ya. Jadi teman-teman cukup jawab aja pertanyaan yang aku sebutin di DM, nanti bakal dicek sama miminnya dan pemenangnya bakal kita umumin di akhir acara. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, siapa nama sobat champion yang pertama tadi? Yang kakak cewek itu, yang sendiri, yang tadi join live sama kita, siapa namanya? Itu yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua, hadiahnya masih uang elektronik. Apa nama lomba yang dijuarai oleh sobat champion kita yang kedua? Jadi tadi kan sobat champion kita yang kedua nih, Kak Nur dan Kak Fania itu cerita tuh, di lomba itu mereka harus bertaruh koin sampai 5 juta. Nah, apa tuh tadi nama lombanya? Pokoknya ada titik-titik text competition. Yang tahu jawabannya langsung aja DM sekarang ya. Lalu, pertanyaan yang ketiga, yang berhadiah kaos dari Navigo. Pertanyaannya ini adalah, sebutkan judul lagu dan penyanyi yang tadi ada di background pas opening. Jadi kan pas opening tadi kita kasih semacam video gitu ya. Jadi ada video-video teman-teman Sobat Champion nih yang mulai dari saat lombanya, saat megang piala, itu ada background-nya tuh guys. Coba tuh yang tahu apa sih judul sama penyanyi dari lagu itu. Langsung jawab aja ya ke DM. Nanti bakal kita cek di akhir acara. Oke, terus juga buat teman-teman nih yang tadi udah penasaran banget, kepo-kepo banget, terutama sama beasiswa yang dikasih sama D3 Pajak, langsung aja kontak nih nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau bisa klik link yang ada di situ. Oke, sekarang kita lanjut ke Sobat Champion yang ketiga. Kalau tadi udah cewek-cewek semua, kayak kita butuh penyegaran ya. Kita undang aja yuk Sobat Champion yang ketiga. Kita tunggu dulu ya, masih waiting. Jadi nanti teman-teman boleh nih yang tadi masih punya pertanyaan, aduh belum aku jawab, maaf banget ya, nanti kita bakal tanya sama Sobat Champion kita yang ketiga ini. Oke, udah masuk? Halo Bang. Halo, Kedengeran suaranya? kedengeran. Akhirnya kita punya cowok guys. Dari tadi kita bahasnya cewek-cewek mulu. Oke, kenalin dulu dong Bang buat teman-teman semua yang lagi nonton pada hari ini. Oke, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra. Saya alumni dari D3 Akuntansi Pajak angkatan 2013. Nah, kebetulan kita lihat kan sobat-sobat champion kita yang pertama tadi tuh kerjanya pada keren-keren ya di perusahaan asing. Iya, perusahaan e-commerce dan lain-lain. Nah, kalau saya kebetulan saya berkecimpungnya di dunia pendidikan. Saya mau kasih tahu juga nih, kebetulan saya itu dapat beasiswa dari D3 Akuntansi Pajak, bukan asalnya dari DKI, tapi saya dari daerah, yaitu daerah Jambi. Nah, D3 Pajak, D3 Akuntansi Pajak itu nggak cuma kasih beasiswa untuk anak DKI aja, tapi juga seluruh Indonesia kalau ada anak yang berprestasi, dia mau direkrut juga semua. Kayak gitu. Nah, jadi setelah selesai D3, saya balik ke daerah untuk ngajar, mengimplementasikan ilmu yang didapat dari D3. Jadi saya ngajar di sekolah menengah kejuruan. Keren banget nih guys. Jadi generasi-generasi kayak gini yang kita butuhin sekarang ya. Generasi yang gak lupa sama dari mana dia berasal. Bener ya Bang? Iya, benar sekali. Oke, Bang, sebagai Sobat Champion yang ketiga nih pada pagi hari ini, sama kayak kakak-kakak yang tadi, coba dong Bang ceritain apa aja sih lomba yang udah pernah Abang ikutin selama di D3, terus menangnya di mana aja, sama lomba yang paling berkesan buat Abang. Nih, sebenarnya ya D3 Akuntansi Pajak tuh nggak segan-segan ngirim anaknya buat ikut lomba semua. Nah, kebetulan kita ini bakal sering tuh dikirim lomba itu banyak banget. Tapi kesempatan kali ini akan dijelasin 4 lomba yang paling berkesan menurut saya. Nah, itu pertama
itu ada lombanya itu kalau nggak salah Ukrida Text Challenge. Nah di Ukrida itu lombanya kebetulan kita mendapatkan juara satu. Timnya itu ada yang tadi komen di awal, Dans Cornelius itu satu tim dengan saya. Iya. Nah terus ada yang lomba kedua itu ada di Petra Text Competition. Petra Text Competition itu ada di Surabaya. Kita juga mendapat juara satu. Nah, terus ada lomba ketiga nih yang paling berkesan nih. Lombanya di Bandung. Iya, lomba di Politeknik Bandung nih. Nah, kita itu lombanya, kalau sobat-sobat mau tahu, ini MC-nya juga ikutan lomba nih sebenarnya nih. Nah, kita kan lombanya bareng juga ya sama Bang Andi, guys. Kita bersaing di sana. Ya, tapi kan meskipun bersaing, kita tetap memperoleh piala masing-masing ya. Kita dapat juara umum. Tuh pialanya ada di belakang Dini tuh. Ya, yang ini nih. Iya, nah, yang ini tuh piala. Itu piala bergilir dari Gubernur Jawa Barat. Dan piala bergilir ini nggak bisa dibawa pulang kecuali kita udah menang 3 tahun berturut-turut. Tepuk tangan dulu dong buat D3 Pajak. Nah, dengar-dengar katanya kita udah 3 tahun berturut-turut juara umum terus ya? Betul banget. Jadi dari tahunnya Bang Andi, terus tahunnya aku, sama tahunnya junior di bawah aku itu udah berhasil 3 kali berturut-turut membawa pulang piala ini sampai akhirnya ini jadi milik kita. Nah, tapi jangan sampai di situ aja. Untuk tahun ke-4, 5, 6-nya juga harus tetap juara lagi di Politeknik Bandung itu. Motivasi buat adik-adik nih ya, buat teman-teman semua, buat teman-teman mahasiswa, teman-teman SMA juga yang mau masuk D3 Pajak, kalian harus berusaha nih mempertahankan piala bergilir ini. Iya. Terus ada lomba yang terakhir juga. Halo nih Bang Andi dari Pak Abu. Halo Andi anak Jambi. Halo Pak, pagi Pak. Nih Pak Abu nih merupakan kaprodi dulu ya. Kaprodi sebelumnya di D3. Ya, Pak Abu nih baik banget loh. Pak Abu nih yang menyediakan beasiswa buat kita semua nih. Banget ya. Nih Kak, kita jawab pertanyaan dari teman-teman lu nih. Ada yang nanya, Kak, gimana sih tips buat anak rantau supaya tetap semangat belajar walaupun jauh dari kampung dan keluarga? Nih, tips ya, kalau awal-awal sih pasti banyak rasanya homesick ya, kangen rumah, kangen orang tua dan sebagainya. Tapi jangan lupa motivasi dari orang tua kirim kita ke DKI, ke ibu kota, pasti itu untuk sukses. Terutama di bidang pendidikan dulu supaya ntar kedepannya bisa berkarir lebih sukses lagi. Jadi jangan lupa aja motivasinya untuk belajar lebih giat. Jangan lupa meskipun kita jauh dari keluarga, orang-orang kampus merupakan keluarga kedua kita. Dan kebetulan nih orang-orang di D3 Akuntansi Pajak itu merupakan keluarga kedua saya dan orangnya sangat welcome banget. Meskipun kita anak rantau, mereka peduli banget sama kita gitu. Pada baik-baik banget ya kalau orang-orang di sini tuh, ya Allah. Saking baiknya beasiswanya sampai ke modul-modulnya aja gratis gitu loh. Iya, aduh, tadi guys ya, dari Kak Amel, dari Kak Fania, Kak Nur sampai Bang Andi ini tuh semuanya dapat beasiswa full dari D3 Pajak ya. 100%. 100% nggak bayar sama sekali. Jadi teman-teman yang mau tahu gimana caranya bisa dapat beasiswa itu langsung kontak aja nih yang di bawah ini. Ada lagi nih Bang yang nanya nih dari Zaidan. Mau nanya, ya hilang. Cara agar tidak patah semangat gimana ya? Kan pasti kalau lomba terus nggak menang-menang kadang ada rasa frustasi, kecewa. Nah gimana tuh Bang buat ngatasinnya nih? Buat adik-adik nih pertanyaannya nih. Nah, nggak boleh pesimis, harus optimis. Nah, kan lomba itu pasti ada menang, ada kalanya. Kita persiapan itu harus semaksimal mungkin. Kita belajar, kita koordinasi sama teman setim untuk belajar maksimal, memperdalam ilmu. Tapi ntar pas lombanya itu semua emang tergantung ke amal baik kita lagi. Pasti ada menang, ada kalanya. Nah, kalau ketika kalah, kalian jangan pesimis. Aduh, nggak berani ikut lomba lagi deh gitu. Jangan, di kesempatan lain pasti kalian ada kesempatan untuk menangnya. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Lagian D3 nggak bakalan nyalain kita kok kalau kalah. Malahan kita bakalan dikirim lomba terus lagi. Iya kan ya, Din? Iya, betul. Karena aku juga ngalamin dulu ya waktu pertama kali ikut lomba juga. Kan kita nggak selamanya pada saat pertama kali, kedua kali itu langsung menang ya Bang ya. Pasti kita butuh pengalaman dulu. Kita butuh tahu gimana sih suasana atmosfer pada saat perlombaan tuh gimana. Sampai kita bener-bener expert, kita tahu gimana
gimana cara yang tepat untuk menghadapi situasi itu, baru di situ kita bisa jadi juara. Gitu ya Zaidan, jadi jangan patah semangat. Oke nih Bang, pertanyaan nih, kalau tadi dari teman-teman, sekarang dari aku. Apa sih Bang suka dukanya saat persiapan dan saat lomba yang Abang ikutin? Suka sama duka ya, kita mulai dari duka dulu deh supaya endingnya happy ya. Nah, kalau dukanya itu, kalau untuk saya itu biasanya persiapannya, karena kan kalau sobat champion sebenarnya bukan sobat champion sih, teman seangkatan saya Amel tadi yang sobat champion pertama, dia itu kan temen timnya itu terus tuh, temennya mereka bertiga. Sedangkan kalau saya itu kan timnya selalu berubah-ubah itu, ikutin situasi temen siapa yang bisa. Jadi kayak Cabutan dulu Bang. abutan. Jadi persiapannya yang agak sedikit sulit karena dapat senior, junior, jadwalnya kan nggak cocok tuh. Nah, jadi untuk persiapannya agak semakin sulit, agak sedikit sulit sih untuk belajar bareng. Nah, kalau sukanya banyak nih. Kalian jangan khawatir kalau lomba dari D3 akuntansi pajak, semua biaya itu ditanggung sama D3. Terus kalau ketika menang, hadiahnya itu full buat kita semua, Din ya. Uang bergelimpangan. Iya. Nah, D3 itu cuman perlu piala sama sertifikatnya aja. Nah, hadiahnya buat kita. Sukanya itu setelah lomba biasanya kita langsung jalan-jalan, Din ya. Jalan-jalan. Itu sukanya. Aduh, teman-teman pasti pada iri banget nih sama kita-kita ya Bang. Kita bisa lomba sekalian jalan-jalan. Iya, jadi kita sekalian mencari ilmu, sekalian happy-happy juga gitu. Setuju banget, setuju. Bang, satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita selesai. Hal apa nih Bang yang bisa buat Abang yakin untuk masuk D3 Pajak Trisakti? Oke, sebelumnya saya dari daerah tuh nggak tahu mau masuk kuliahnya tuh di mana. Saya juga bingung mau masuk kemana. Minim info lah untuk perkuliahan di ibu kota. Kebetulan senior saya itu angkatan 2010 dulu kuliah di D3 Pajak juga. Itu namanya Dina Kristari. Nah, kebetulan setelah dia selesai kuliah, dia hubungin saya, mau nggak lanjut kuliah di D3 Pajak. D3 nih baik banget menyediakan beasiswa. Dia promosiin ke saya, terus saya tertarik. Nah, kebetulan Kak Dina ini merupakan salah satu alumni D3. Dia sekarang itu bekerja di PwC, Big Four-nya Mantap, Big Four-nya kantor audit ya. Iya, dia sekarang di PwC. Nah, itu jadi taunya dari Kak Dina. Kak Dina itu nyaranin saya masuk ke D3 karena kenapa dia berani saranin? Dia bilang karena D3 itu nggak segan-segan untuk memberikan beasiswa kepada anak yang berprestasi gitu. Makanya kita bisa dapat 100% tanpa bayar untuk mahasiswa berprestasi. Mantap banget, luar biasa. Thank you banget Bang Andi buat ngobrol-ngobrolnya pada pagi hari ini. Pasti yang udah Bang Andi sampaikan sekarang itu bisa jadi motivasi nih buat teman-teman semua yang udah nonton. Buat teman-teman yang masih belum jadi apa-apa nih, yang belum ada termotivasi buat berprestasi, pasti sekarang jadi lebih termotivasi. Thank you banget ya Bang Andi, terus ngajarnya di Jambi. Dadah. Ya, Bapak. Oke teman-teman udah dengar sendiri kan ya, langsung dari sobat champion kita yang ketiga. Kalau misalkan emang D3 Pajak Trisakti itu nggak segan-segan buat ngasih kalian beasiswa selama kalian punya prestasi. Jadi prestasi apapun yang kalian punya, langsung aja nih kontak ke nomor yang ada di sini buat tanya-nanya gimana sih cara dapet beasiswanya. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke sobat champion kita yang terakhir. Jadi kita panggil dulu nih sobat champion kita. Jadi kalau tadi kan alumni-alumni semua nih guys ya, dari mulai Kak Amel, Kak Fania, Kak Nur, sampai Bang Andi tuh udah alumni guys. Jadi untuk yang Sobat Champion sekarang ini kita bakal undang mahasiswa aktif. Jadi dia masih mahasiswa, dia bakal lebih lagi menceritain ke teman-teman semua gimana sih cara biar bisa join lomba, cara biar bisa menang lomba, nanti dia bakal cerita. Oke, kita tunggu dulu, belum masuk nih temennya. Sebelum mumpung dia masih loading kali ya koneksinya, jadi aku mau ngingetin teman-teman kita masih punya 3 giveaway lagi. Nanti bakal aku sampaikan pertanyaannya di akhir acara. Pokoknya yang udah tahu jawabannya nanti saat aku menyebutkan pertanyaan langsung ya. Udah masuk nih. Halo Nabila. Halo Kak Dini. Aduh gambarnya masih muter nih. Masih muter.
Tapi suaranya Iya, udah Kak. kedengeran kok. Oke, Nabila perkenalan diri dulu deh buat teman-teman. Halo semuanya, namaku Nabila. Aku masih mahasiswa aktif. Aku dari angkatan 2017. Tapi sambil ngerjain tugas akhir, nunggu sidang, aku juga udah kerja, Kak. Di Tunggu di mana daerah kerjanya? Kebon Jeruk. Ada, Kak, di daerah Oh, Kebon Jeruk. perusahaan Perusahaan apa tuh? agribisnis gitu. Perusahaan agribisnis. Yes, tuh. Tuh ya teman-teman ya. Jadi Nabila pun yang masih mahasiswa, meskipun dia lagi tugas akhir kan pasti waktunya lebih luang nih. Bisa lo langsung dapat kerjaan ya. Berarti saking bergunanya banget nih kuliah di D3 Pajak Trisakti ya nggak Bil ya? Wah, parah, Kak. Semua mata Gampang kuliah banget ya itu keterima kerjanya ya? konsepnya. Wih, gampang banget. Apalagi kalau udah lihat nama Trisakti, pasti langsung, Trisakti mana nih? Di Grogol. Wah, langsung Wih, deh. Langsung kayak ada di daerah paling atas gitu. kita jadi nggak perlu malu ya, maksudnya nggak perlu kayak merasa minder gitu ketika lagi nyari kerja terus saingan kita Iya, PTN, kita nggak perlu PTN, minder PTN. karena Betul. betul karena Reputasi kita kualitas juga kita juga bagus nggak bisa banget. gitu. Iya, di perusahaan-perusahaan kita punya nama baik banget. Bener 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 bener. Apalagi alumni-alumninya juga udah banyak ya yang punya Nah, eh, iya betul. riwayat-riwayat kerja di Link-linknya perusahaan-perusahaan besar. betul banget. Nabila gambarnya masih muter nih di aku. Waduh, gimana ya? Sebentar ya, Kak. Aku lihat Ya, jaringan dulu. ya udah. Jaringannya gimana? Tapi nggak Udah apa-apa ada sih, belum, Kak? suaranya masih kedengeran. Udah ada belum, Kak? Belum. Ya udah nggak apa-apa, kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya, kayak teman-teman udah penasaran Nggak banget nih. apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi sama seperti Sobat Champion yang pertama, kedua, ketiga tadi, aku mau nanya dong sama Mhm. Nabila. Nabila itu selama kuliah udah pernah ikut lomba apa aja, terus menangnya di mana aja, dan lomba apa yang paling berkesan buat Nabila? Lomba, lomba itu pasti sama tim aku ya, Kak. Sebelumnya aku harusnya tuh hari ini bertiga, tapi karena teman aku ada yang kerja, terus ada yang berangkat juga, jadi nggak bisa. Mereka itu ada Delira sama Widya. Kita ikut lomba ada beberapa. Ada waktu itu di UI, di STAN, terus di Cirebon, kita ke Gunung Jati, terus pernah juga ke Bandung, ke Polban, sama kayak kakak-kakak yang lainnya. Ya, jadi Terus Nabila ini, Nabila tadi dulu nih, Nabila juga salah satu penyumbang piala yang ada di belakang ini ya, Bu, ya. Jadi piala ini juga bukan, bukan. Kalau itu yang di belakang kakak itu tim aku, Kak. Itu Delira sama Iya. Widya. Itu ada Widya. Halo Widya. Halo Widya, cuman saya Iya, hai doang Widya. Iya, waktu di Bandung itu kita beda tim. Nah, yang juara satunya itu teman aku Widya sama Delira. Keren, Mereka keren, emang keren. dapat juara satu. Kalau juara satu, Iya, Kak. Hebat banget. coba dong sekarang tadi Terus? Nabila belum cerita nih lomba apa yang paling berkesan buat Nabila dan tim. Kalau buat aku sama tim, kayaknya yang paling berkesan itu yang di Universitas Pembangunan Jaya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena dari awal persiapannya itu serba buru-buru. Kita tuh ikutnya mendadak banget. Terus juga pas lagi di sana, pas sampai semifinal, itu kan dibagi buat cerdas cermat dibagi beberapa batch gitu ya, beberapa gelombang. Nah, pas di bagian kita itu, Kak, kita ketemu sama saingan-saingan yang kata kakak-kakak tadi Sobat Champion itu saingan terberat. Si Almet Kuding itu. Terus senangnya banget. Iya, pas lagi cerdas cermat, kita itu bisa alhamdulillahnya lolos melampaui mereka gitu. Terus belum lagi pas di semifinal, pas di babak final, Kak. Di babak final itu kita harus ngelawan dari alma mater sendiri. Itu berat banget pasti ya. Itu yang berat paling banget. berat. Iya, kita harus ngelawan alma mater sendiri tuh berat. Bil, ada Delira nih di sini. Hai Delira. Halo Del. Cool nih ya. Iya tuh, pemenang yang di Bandung, Kak. Gila. Nabila, ada pertanyaan nih. Gimana sih cara tips buat tips dari Nabila untuk membagi waktu antara ikut lomba, kuliah, terus juga sambil tugas akhir, udah kerja juga. Gimana sih tipsnya nih, Bil? Kayaknya padat banget nih. Kalau tips
kalau misalnya ada lomba sama kuliah pasti itu kayaknya waktunya berbarengan sih Kak, kalau aku sama teman-teman aku ya. Karena kan materi-materi kita juga emang materi yang selalu dilombakan. Jadinya untuk bagi waktu buat belajar sama lomba itu bisa jalan seiringan. Terus kalau misalnya bagi waktu buat tugas akhir sambil kuliah itu ya pasti di saat senggang. Kayak misalnya lagi kerja jam makan siang, coba ngetik-ngetik sedikit. Terus kayak di hari Sabtu kayak gini, lagi nggak ada mata kuliah, coba lagi. Jadinya emang harus manfaatin waktu yang ada sih. Itu aja sih Kak. Betul-betul. Apalagi sekarang generasi milenial tuh identik banget sama males ya, Bil ya. Jadi harus dihapus Nah, iya. rasa itu kalau misalkan mau bisa Iya sih. berprestasi kayak Nabila dan tim. Karena kalau Iya misalkan betul, mau musuh berprestasi kita itu tapi pasti nggak ada si males usahanya, itu. betul, Mhm. betul. Nah, nih Bil, tadi kan Ya, udah jelas ini lomba yang di UPNPJ ya, di pembangunan ya, di iya. UPN UPJ, Universitas Pembangunan. Oh Pembangunan ya, Jaya. oke. Hmm. Nah, coba dong Bil, ceritain lagi suka duka yang udah Nabila alamin selama lomba sama teman-teman juga. Suka duka pas lomba. Kalau sukanya itu pasti banyak banget kita pengalaman-pengalaman baru, terus strategi-strategi baru. Kadang kita tuh misalnya udah ya Kak, ngatur strategi nih. Nanti di babak ini kita bakal gini 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 gini. Tapi ternyata pas di saat pelaksanaannya itu semua berubah. Terus kadang lucunya, itu bener kita tuh lucu banget Kak. Kayak misalnya di UPJ itu ya, di babak yang cerdas cermat, kita itu harusnya kan kita strategi kita tuh langsung berantakan. Kita langsung gini, oke, ada satu orang yang ngeliatin tangan semua tim lawan itu siapa yang mau mencet duluan. Jadi kalau misalnya aku tugasnya ngeliat yang mau mencet nih, terus Delira yang harus mencet tombol, nah Widya yang bakal, oke, kita mau jawab gitu. Jadi banyak banget strategi baru yang bakalan kita terapin di sana. Terus kalau dukanya, itu kayak misalnya yang di UPJ lagi ya Kak, balik lagi karena kita di final itu harus ngelawan alma mater sendiri, terus kita juga kecewa banget karena di sana itu ternyata juaranya itu cuma terhitung 1 sama 2, sedangkan finalnya itu ada 3. Nah iya itu Kak, itu kita sedih banget karena alma mater kita tuh harusnya bisa dapet juara semua, tapi karena emang ya itu kan kebijakan dari pelaksana sih ya Kak, nggak bisa kita salahin juga. Jadi duka-dukanya tuh yang kayak gitu sih, seandainya kita ngelawan alma mater sendiri dan kita tahu kita sama-sama mampu buat maju ke depan ke podium, itu sih kayak yang biasa kita jadi sedih tuh kayak ya ampun padahal persiapan kita tuh barengan atau apa. Jadi balik lagi sih emang motivasi buat kita semua ya Kak, itu ya teman sendiri, tim kita sendiri gitu. Pertanyaan lagi nih Bil, grogi gak sih Kak pas lomba? Aduh, itu mah jangan ditanya. Aduh, jangan ditanya sih, itu pasti grogi banget ya Kak. Apalagi jangankan lagi lomba, baru technical meeting aja ngelihat, aduh ternyata unit ini datang, unit itu datang, itu langsung kayak deg-degan. Kadang Ya kan, baru masuk pasti ruangan Kakak juga ya. ngerasain. Iya. Jangankan baru masuk ruangan, kita ngelihat list di kertas ada daftar-daftar universitas yang ikut lomba aja kita udah deg-degan. Tapi ya balik lagi sih. Saingan. Iya betul, tapi balik lagi sih kita emang harus yakin sama kemampuan kita, terus pasti, dan yang selalu kita jadi apa ya, obat grogi juga kayak tenang aja, pasti univ lain juga ngelihat nama kita Trisakti, ngelihat D3 pajak pasti mereka juga gentar juga sih. Jadi yang kayak gitu bisa diatasin pasti. Wah, ada yang komen nih, Nabila dari SMA emang udah paling mantep. Aduh, itu Jihan. Halo Jihan, apa kabar? Itu teman SMK aku, Kak. Halo Jihan, apa kabar? Tadi kan teman-teman Sobat Champion tuh pada dapat beasiswa nih ya, dari mulai Sobat Champion 1 juga. Kalau Nabila dapat juga nggak sih? Aku juga dapat Kak, alhamdulillah banget. Aku dikasih kesempatan buat dapat beasiswa. Aku juga sama kayak kakak-kakak abang-abang tadi, dapat beasiswanya itu dari lomba LKS. Tapi aku juga mau ngasih informasi Kak, buat teman-teman semuanya yang mau masuk ataupun teman-teman yang punya adik-adik kelas nanti mau masuk ke Trisakti nih, kayak tapi kan kita prestasinya bukan di bidang akademik, jangan sedih.
Karena teman aku juga, Widya, teman tim aku, itu masuk Trisakti, dapat beasiswa bukan lewat jalur LKS. Dia lewat prestasi yang lain. Dia prestasi Apa tuh? non-akademik, Kak. Non Prestasi akademik ya? non-akademik. Iya, Oh, kalau nggak jadi salah itu di bidang olahraga deh. dari tadi tuh aku udah bilang kalau kamu mau kalau kalian mau masuk sini, kalian tuh nggak harus punya prestasi akademik, prestasi apapun yang kalian punya itu bisa banget buat Betul. dapat beasiswa ya Nabil ya. Iya, tingkat kita juga ada KN18 yang bukan lewat jalur LKS juga. Lewat, apa Tuh. kalau nggak salah nilai UN tertinggi juga bisa masuk sini. Terus Oh dapat iya sama kayak beasiswa. kamu Tia tadi ya yang diceritain ke Amel, kamu Tia Iya, juga UN tertinggi. iya itu juga bisa. Jadi banyak banget. Kalau emang kalian berprestasi, pasti harus optimis sih bisa dapat beasiswa dari kita. Tuh. Oke, Nabila, last question. Coba dong Nabila kasih tips and trick nih buat teman-teman. Tadi kan tips and tricknya yang ditanya sama temennya untuk membagi waktu ya. Sekarang Nabila kasih tips and trick untuk bisa join lomba, untuk bisa berprestasi pada saat lomba. Gimana tuh, Bil? Tips and trick buat ikut lomba. Sebenarnya kalau misalnya mau ikut lomba, gampang banget sih caranya. Misalnya kalian dapat informasi lomba ya, misalnya lihat di postingan teman atau lihat postingan dari univ lain ada poster lomba, kalian bisa langsung aja informasiin misalnya datang ke sekretariat. Misalnya ketemu Kak Dini juga bisa kan? Kak, ada lomba nih gitu. Aku kayaknya aku pede nih Kak, aku bisa ikut. Gimana ya Kak caranya? Jadi sebenarnya kalau emang kalian mau ikut lomba, gak harus kayak harus anak ini atau harus anak beasiswa, itu juga enggak. Banyak banget teman-teman Siapapun lain punya yang kesempatan ya, menang Bil ya. lomba. Iya, betul. Karena takutnya kan dikiranya harus anak apa gitu, padahal nggak ada. Semua mahasiswa punya kesempatan yang sama untuk ikut lomba. Asalkan kalian datang buat ngasih informasi, Kak, ini ada lomba, aku mau ikut. Pasti kita bakal support juga. Didukung ya. Pastinya Prodi Iya, juga mendukung banget ya D3K pajak ini. pasti. Iya, terus kalau Oke deh. misalnya buat gimana caranya menang, ya itu balik lagi ke cara belajar kita semua, terus harus optimis dan percaya sama timnya masing-masing. Oke. Thank you banget nih Nabila, motivasi-motivasinya, tips and triknya keren-keren banget. Semoga bisa Sama-sama jadi Kak, aku juga motivasi buat makasih. teman-teman, baik itu teman-teman mahasiswa maupun teman-teman SMA yang sekarang lagi bingung nih mau kuliah di mana gitu. Semoga Iya, betul. dengan adanya ngobrol-ngobrol kali ini kalian semua udah bisa kelihatan ya, oh gue mau kuliah di sini nih gitu. Oke deh, Ya, thank you gak nyesel Nabila, masuk sini. sukses ya buat kuliahnya, Makasih sukses juga buat Kak. kerjanya. Dadah. Dadah. Oke, ada yang nanya nih. Kalau prestasi futsal bisa nggak Kak? Bisa banget. Kan kemarin udah ya waktu live series yang pertama itu udah dijelasin sama para tamu-tamu kita terkait prestasi untuk futsal bisa beasiswa atau enggak itu bisa banget. Pokoknya yang mau nanya apapun bisa langsung kontak aja nih admin yang ada di bawah ya. Ada lagi nih, Kak, kalau ikut lomba dosen-dosen ngedukung nggak sih? Tadi ini juga udah dijawab nih sama Kak Mutia dan Kak Fania dan Kak Nur, sobat champion kita yang kedua. Pastinya sih dosen ngedukung banget ya, karena kalau kita tentang lomba, itu pasti gampang banget sih kita mau di-spend. Toh juga lomba itu tentang akademik, kita juga lombanya tentang materi-materi yang kita pelajarin sama kuliah, jadi nggak akan susah deh. Kalau ditanya ganggu jadwal kuliah, balik lagi ke diri kalian masing-masing. Tadi ya kata Kak Nabila, kalian harus bisa sendiri ngatur waktu untuk diri kalian masing-masing. Kak, cerita juga dong pengalaman lombanya. Kalau pengalaman lombanya sama sih kayak Sobat Champion yang tadi ya. Jadi beberapa Sobat Champion yang tadi ngobrol bareng aku juga ikut di lomba yang sama. Dan kita juga bersaing sebagai tim yang sama. Ini sambil aku tunjukin pialanya ya. Jadi tadi ini yang pertama ada piala yang bergilir dari Gubernur Jawa Barat. Ini yang kita dapetin selama 3 tahun berturut-turut di Politeknik Negeri Bandung. Terus ini ada piala dari Politeknik Negeri Bali. Ini juara Accounting and Tax Competition. Juara 3 ini piala aku. Dan sebelahnya di sini ada juara 1 Politeknik Negeri Bali juga, tapi di tahun yang berbeda. Ini pialanya teman-teman Sobat Champion kita yang pertama tadi. Terus di sini juga ada Ukrida Tax Challenge. Oh, ini berarti lomba, ini piala dari Sobat Champion kita yang ketiga tadi ya, Bang Andi. Kalau di sini ada kompetisi pajak.
dari Universitas Airlangga. Ini pialanya Kak Kamelia ya. Jadi ini baru beberapa aja sih. Jadi kita menunjukkan beberapa piala yang udah kita punya. Setidaknya, oh iya. Dan juga nih ya, jadi buat teman-teman nanti yang udah berprestasi di kampus, baik itu prestasinya akademik maupun non-akademik, nanti kalian bisa join ke agenda namanya Pilmapres. Jadi kalau misalkan di PTN pasti sering banget ya dengar istilah pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi salah satunya aku pernah join di Pilmapres di tahun 2019 kemarin. Jadi di tahun 2019 itu aku mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai mahasiswa berprestasi. Di situ aku bersaing dengan teman-teman dari fakultas lain di Trisakti dulu ya. Cuman karena ada sedikit selisih nilai antara persaingan itu, jadi aku belum bisa mewakili Trisakti untuk maju lagi ke Pilmapres di tingkat LL Dikti gitu. Tapi karena ada sesuatu dari aku yang berbeda dari teman-teman yang lain, aku dapat penghargaan dari kampus kemarin itu sebagai mahasiswa berprestasi favorit. Jadi buat teman-teman yang pengen banget untuk bisa kayak aku, bisa juga kayak Sobat Champion yang 1, 2, 3, 4 tadi, yuk nggak usah pikir panjang, langsung aja nih kontak nih admin yang di bawah, tanya-tanya deh beasiswanya apa aja. Tuh. Oke, kita lanjut ke giveaway ya. Jadi tadi aku baru kasih 3 giveaway. Sekarang aku mau kasih 3 giveaway selanjutnya. Giveaway 4, 5, dan 6, hadiahnya 2 uang elektronik dan 1 kaos dari Navigo. Jadi yang tahu jawabannya langsung aja jawab ke DM, nanti bakal dicek sama miminnya. Pertanyaan yang keempat, dari mana asal Sobat Champion kita yang ketiga tadi? Jadi yang ketiga tadi itu ada Bang Andi. Bang Andi itu kan tadi dia cerita dia itu anak rantau, dia bukan anak asli Jakarta. Nah, dari mana tuh daerah asalnya Bang Andi? Terus pertanyaan yang kelima nih. Yang kelima ini berhadiah kaos dari Navigo. Tadi kan yang terakhir itu ada Nabila ya. Nabila dia masih mahasiswa aktif. Aku mau tanya, ada di angkatan berapa sih Sobat Champion kita yang keempat? Jadi Nabila tuh angkatan berapa ya? 2010, 2011, 2012? Nah, yang tahu jawabannya langsung aja jawab di DM ya. Pertanyaan yang terakhir, nah ini pertanyaan yang akan mengasah pengetahuan kalian seputar perpajakan, berhadiah uang elektronik, jadi yang bisa jawab, langsung jawab aja di DM. Pertanyaannya, berlaku sampai kapan? Insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah sebagai stimulus COVID-19. Aduh, ini pertanyaannya terupdate banget nih tentang insentif perpajakan karena COVID-19 ini. Jadi kan karena COVID-19 ini banyak insentif yang diberikan oleh pemerintah ya buat pelaku UMKM, buat semua karyawan-karyawan tuh banyak insentif yang diberikan. Pertanyaan aku, sampai kapan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah? Sampai bulan apa? Oke, yang tahu jawabannya langsung aja komen di DM. Langsung komen di DM ya, jangan jawab di komen, nanti kalau misalkan jawab di komen teman-teman yang lain tahu. Jadi langsung jawab aja di DM yang tahu jawabannya. Udah banyak nih yang jawab, ayo nanti kita bakal pilih random ya, jadi siapa yang udah jawab nanti pengumumannya akan kita sampaikan di Instastory, jadi stay tune terus. Dan terima kasih banget nih dengan berakhirnya giveaway hari ini, terus juga dengan selesainya ngobrol-ngobrol bareng Sobat Champion 1, 2, 3, dan 4, berarti tandanya aku harus pamit. Terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah nonton live ini dari awal sampai akhir. Pokoknya semoga yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak tadi, oleh abang-abang tadi, itu bisa jadi motivasi buat kalian semua, buat teman-teman mahasiswa, buat adik-adik SMA nih, yang lagi mau kuliah, aduh bingung kuliah di mana, tapi kuliahnya nggak mau main-main, kuliahnya mau berprestasi. Nah, PD3 Kak Pajak Trisakti itu jadi pilihan yang tepat. Langsung aja nih kontak yang di bawah ini ya. Jadi ada kontak WA-nya, ada klik linknya juga kalau misalkan mau tanya-tanya, atau mau DM juga boleh, tanya-tanya aja. Oke, jadi terima kasih ya buat semuanya. Sebagai penutup, aku kasih video yang semoga bisa menjadi motivasi. Pokoknya kalau denger lagu ini tuh, aura-aura juaranya tuh jadi termotivasi banget.
Aduh, gak bisa nyanyi. You're the champion, my friend.